Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk membahas kumpulan soal asli SIMAK UI. Ini adalah tahun 2022 untuk matematika dasar. Ya, saya lanjutkan ya untuk soal nomor 11 sampai dengan 15. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 10 adik bisa buka di video kakak sebelumnya ya, Dek. Untuk link pembahasan soal ada di kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah ya. Oke, nomor 11. Jika f inverse 1 min x dibagi 1 plus x sama dengan x, untuk x tidak boleh sama dengan min 1, maka pernyataan berikut yang benar adalah, oke ya dek, untuk konsep pertama, adik harus ingat ya, jika saya punya f inverse a sama dengan b, maka adik boleh tuker nih, maka jadinya nanti sini fb sama dengan a. Nah ini konsepnya. Berarti kalau misalkan saya punya f inverse 1 min x per 1 plus x sama dengan x ya, ini di soal, maka nanti artinya fx sama dengan 1 min x per 1 plus x. Nah ini konsepnya, paham ya dek ya. Nah sekarang kita akan cek satu-satu manakah pernyataan yang benar. Apakah pernyataan ke-1 benar? Apakah f min 2 min x sama dengan min 2 dikurangi fx? Gini, ini kalau adik nanti masukkan ke rumus, nanti kita buktikan kiri apakah sama dengan kanan, itu terlalu lama. Misalkan gini aja ya, saya anggap x nya itu yang penting jangan min 1, saya substitusikan misalkan yang gampang aja ya, x nya 1, kita masukkan ke setiap fungsi. Nah ya, maka jadinya f min 2 min 1, x nya saya ganti 1, min 2 min f1. Nanti kan jadinya f min 3 gitu kan, ini kan min 2 min f1, saya masukkan f1, artinya x nya saya ganti 1 ya, maka 1 kurangi 1 dibagi 1 tambah 1. Nah kayak gitu. Untuk yang ruas kiri, x nya saya ganti min 3, maka tadi 1 dikurangi min 3 dibagi 1 tambah min 3. Ini kan 1 kurangi 1 kan 0 ya, 0 dibagi 2 adalah 0, min 2 kurangi 0 ya min 2, 1 min 3 kan jadi 4 ya dek, nanti 4 dibagi 1 min 2, min 3 itu adalah min 2. Nah 4 dibagi min 2 berapa? Min 2. Apakah sama? Sama, gitu aja dek ya. Nah sekarang kita akan coba cek untuk pernyataan yang kedua ya. Untuk pernyataan yang kedua, apakah f min x itu akan setara dengan 1 per fx? Ya tinggal substitusikan ya. Kita misalkan x nya 1, maka apakah f min 1 sama dengan 1 per f1? Kita coba ya, x nya min 1 ya, maka 1 dikurangi min 1, nanti jadinya 1 dikurangi 1 sama dengan 1 per f nya saya ganti 1, maka 1 min 1 per 1 plus 1, 1 kurangi 1 1 min 1 kan jadi 2 ya, 2 per 0, 1 per 1 kurangi 1 ini kan 0 ya, 0 dibagi 2 itu adalah 0, angka dibagi 0 itu tak hingga, angka bagi 0 itu juga tak hingga, maka ini sama juga gitu dek. Oke ya, semangat ya. Nah sekarang kita akan coba ya untuk pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu adalah apakah f per x itu nanti sama dengan min fx jika x tidak sama dengan 0 ya. Oke, saya ganti x nya adalah 1, apakah nilainya sama dengan min f1 gitu. Saya ganti 1, 1 kurangi 1 berapa? 0 per 1 tambah 1 berapa? 2 min f1, ya udah 1 kurangi 1 berapa? 0, 1 tambah 1 2. Nah 0 per 2, apakah min 0 itu enggak ada ya. Nah ini juga sama aja, 0 per 2 hasilnya 0 sama dengan 0. Ini juga sama, betul. Cek poin keempat ya, langsung ya. Apakah fx itu akan sama aja dengan min x ya, kita tetap pakai x nya 1 ya, maka f1 saya akan kerjakan yang bagian kiri dulu ya, karena yang di kanan kan saya ganti x nya 1 ya, maka jadi min 1.
F1. 1 kurangi 1 tuh 0 ya. 0 dibagi 2, maka 0. Kita kerjakan lagi F0. 1 kurangi 0 dibagi 1 tambah 0. Nah, berarti kan 1 per 1 itu 1. Apakah 1 sama dengan min 1? Tidak, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah poin A. Oh, ini D sama E nya tuh nggak ada ya, D. Sorry. Untuk bagian E itu 1, 2, 3, 4 semuanya benar ya. Untuk bagian D itu adalah 2, 3, dan 4. Terpotong ini. Oke ya, D. Ya, semangat ya, D ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui selisih rusuk dari 2 kubus adalah 5. Ya, misalkan gini ya, Dek. Untuk rusuk yang ke-1, biar gampangan aja saya buat sebagai A. Rusuk kubus yang kedua saya anggap sebagai B. Maka nanti rusuk 1 dikurangi rusuk 2 itu kan nilainya 5. Dengan kata lain, rusuk 1 lebih besar ya. A lebih besar dari B. Saya ganti AB saja ya, Dek ya. Oke. Maka nanti untuk persamaan yang pertama, A ini ya, rusuk kedua kubus A dikurangi B sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua, volumenya selisihnya ini. Maka volume kubus A dikurangi volume kubus B sama dengan 1385. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga, Y menyatakan selisih dari kuadrat rusuk-rusuknya. Maka nanti A kuadrat dikurangi B kuadrat itu nilainya adalah Y. Poin keempat, apa ini? Z menyatakan kuadrat jumlah. Kalau kuadrat jumlah kayak gini deh. Nah, kayak gini. Kuadrat dari jumlah ya. Ini adalah Z. Langsung rusuk-rusuk kedua. Oh, dari rusuk-rusuk kedua kubus tersebut tentukan nilainya ini. Luar biasa. Ini gimana, Dek? Saya akan kerjakan untuk bagian volume terlebih dahulu ya, Dek ya. Ini volume ya. Volume A dikurangi volume B sama dengan 1385. Volume kan sisi kali sisi kali sisi ya kalau untuk kubus ya. Maka A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan 1385. Ya, oke. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu rumusnya adalah A min B pangkat 3 ditambah 3AB. Ini harus hafal rumus ini ya. Lalu A min B sama dengan 1385. A min B sudah ada nih di persamaan ke-1, maka 5 pangkat 3 ditambah 3AB, A min B juga udah ada sama dengan 5 di sini. 1385. Oke, 5 pangkat 3 itu adalah 125 ya. 125 ditambah 15AB sama dengan 1385. Maka nanti 15AB sama dengan 1385 dikurangi 125. Itu 1260. Maka ketemulah nilainya AB 1260 dibagi 15. Yaitu berapa ya? 84. Ya, gitu ya. Selanjutnya AB udah ketemu ya. Terus apa lagi ya yang ada di sini? Oh, A min B ya, Dek. A min B. Saya pakai persamaan ke-1. Nah, di sini saya buat kayak gini aja ya, Dek. Berarti A sama dengan 84 per B. Boleh ya kayak gini ya. Nah, sekarang kita pakai persamaan yang ke-1 di sini ya, Dek. A min B sama dengan 5. A-nya itu 84 per B dikurangi B sama dengan 5. Oke, semua ruas kita kali dengan B, maka 84 min B kuadrat sama dengan 5B. Ya, nanti kita pindah ruas ke kanan semua. Maka nanti B kuadrat ditambah 5B kurangi 84 sama dengan 0. Ya, kurung sama dengan 0. Sini B, sini B. 84 itu bisa 12 kalikan 7 ya, itu 84. Biar ketemu positif 5, maka positif 12 dikurangi 5. Ketemulah B-nya negatif 12 atau B-nya 7. Kita cari yang B-nya positif. Oke ya, ketemulah B-nya 7. Berarti A-nya juga ketemu, Mbak. Ya iya ketemu, 84 dibagi 7 itu 12. A-nya ketemu. A sama B-nya ketemu, terus kita cari apa ya?
Oh, Z sama X ya. Oke, yuk. Kita bisa ketemu Y dulu nih. Y itu kan A kuadrat min B kuadrat ya. Oke, berarti kan 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 144 dikurangi 49. 95 ya. Nah, selanjutnya apa nih? Z. Saya akan mencari Z. Z itu adalah A plus B dikuadratin. A-nya itu 12, B-nya itu 7. Jadi 19 kuadrat. 19 kuadrat itu 361 ya. 361. Nah, terus kita bisa menemukan Z dikurangi Y ditambah 5. Maka nanti Z-nya adalah ini 361 dikurangi Y-nya ini ya 95 ditambah 5. Atau 361 saya kurangi 90. 1 kurangi 0 itu 1. 16 kurangi 9 adalah 7. Sisanya 2 gitu ya. 271. Luar biasa ya dek. Semangat ya dek. Lanjut kita masuk ke soal nomor 13. Ini logaritma. Soalnya bagus banget ya. Kita akan coba cek di sini. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. Oke, bilangan bulat positif dan tidak sama dengan 1 ya. A dan B itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif tidak sama dengan 1. Nah, ada kayak ginian ya. Ditanya adalah A plus B dikurung lalu kali X. Oke, intinya kita mencari A sama B sama X ya. Harus tahu sifat logaritma dong berarti ya dek ya. Oke ya, gini. Jika ada log A kecil kok di bawah kayak gini mbak. Ini boleh kita rubah A-nya di atas. Ini sama saja A log X. Ya, log A kecil kayak gini. Misalkan saya punya log M3 itu sama aja M log 3. Kayak gitu ya. Nah, ini dikali dengan B log X. Ya, sama dengan X log B dibagi X log A. Oke ya. Nah, sekarang ini saya pindah ruas ke sana dikali. B log X-nya saya letakkan di depan. Nah, A log X-nya saya letakkan di belakang. Itu nggak apa-apa. Lah, saya kali dengan X log A. Sama dengan X log B. X log B. Nah, jika kita punya logaritma dengan persamaan seperti ini harus hafal itu ya, sifat-sifat logaritma ya dek. Misalkan saya punya A log B dikali dengan B log A atau B log C kayak gitu ya, maka ini boleh dicoret. Hasilnya adalah A log C. Ini kan X sama X hilang, maka nanti hasilnya A log A. Sedangkan kalau ada A log A atau B log B atau bisa juga C log C, itu nilainya adalah 1. Jadi ini satu kesatuan itu nilainya 1 ya. Maka nanti kita sisakan B log X sama dengan, nah ini gimana mbak, ini basisnya B loh kok ini X. Nah, kita rubah boleh deh kayak gini. Jika saya punya A log B, maka adik boleh rubah menjadi seper B log A gitu ya. Maka nanti X log B saya rubah menjadi 1 per B log X. Kalau hanya melihat terlihat mudah ya dek ya. Makanya satunya tinggalkan di sini, kita kalikan ke sana ya. Maka nanti B log X dikali B log X. Dengan kata lain, berarti kan B log X kuadrat sama dengan 1. Ya, jika kita punya di sini. Teori di atas ini ya. Jika kita punya X kuadrat sama dengan A, maka nanti nilai X adalah plus minus A. Ya, maka nanti B log X kuadrat sama dengan 1, maka nanti B log X sama dengan plus minus 1. Ya, lalu kalian juga harus ingat lagi sifat logaritma. Jika kita punya A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. Iya, sifat logaritma dilihat lagi ya dek. Oke,
Sekarang pada saat B log X sama dengan 1, berarti X sama dengan B pangkat 1, yaitu B. Nah, pada saat B log X sama dengan min 1, maka X sama dengan B pangkat min 1 atau seper B. Ya, ketemu deh X-nya ini. Berarti ada dua kemungkinan ya. Nah, saya kerjakan di sini ya, semoga cukup ya. Kan yang ditanya adalah A plus B dikali X. Berarti pada saat X-nya ini sama dengan B, maka nanti A plus B dikali B. Maka hasilnya AB plus B kuadrat. Atau A plus B dikali X saya masukkan pada saat X-nya ini seper B. Maka X-nya saya ganti seper B. Kita kalikan pelangi ya. A kalikan seper B yaitu A per B. B dikalikan seper B itu adalah 1. Ya, inilah dua kemungkinannya. Maka jawabannya apa ya? Jawabannya tepat itu adalah poin A. AB ditambah B kuadrat. A per B tambah 1. Gimana dek? Paham ya? Oke, next kita masuk ke soal nomor 14. Ini sayang sekali ya, dari file yang saya dapatkan itu gambarnya nggak ada dek. Ini sebenarnya tentang persamaan linear ya. Nanti ketemu titik-titik optimalnya, nanti tinggal masukkan titiknya. Oke ya. Persamaannya juga nggak ada. Saya nggak bisa ngerjain ya. Oke ya, kita ke soal nomor 15 saja. Nah, nilai dari ini eksponen mbak, tapi kok eksponennya kayak gini banget ya, gimana nih? Saya akan tulis ulang ya di bawah ya soalnya ya. 2 pangkat 16 dikurangi 6 pangkat 16 kita bagi dengan 2 plus 6 dikali 2 pangkat 2 plus 6 kuadrat dikali 2 pangkat 4 plus 6 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 ditambah 6 pangkat 8. Ini sebenarnya harus bermain itu sih ya, bermain cantik ya katanya ya. Gini-gini, saya akan buat kayak gini, baik atas maupun bawah. Saya akan kali dengan 2 min 6, ini juga 2 min 6. Kenapa? Karena saya pakai konsep kayak gini, A plus B dikali dengan A min B, nanti kan jadinya A kuadrat min B kuadrat. Kalau misalkan saya punya A kuadrat plus B dikali dengan A kuadrat min B, nanti hasilnya adalah A pangkat 4 min B pangkat, ini kuadrat ya, min B pangkat 4, begitu seterusnya. Oke ya, nah maka saya buat kayak gitu. Jadi kan 2 min 6 dikali 2 pangkat 16 min 6 pangkat 16. Untuk yang bagian bawah berarti kan 2 min 6 dikali ini 2 plus 6, lalu kita kali 2 kuadrat plus 6 kuadrat, 2 pangkat 4 plus 6 pangkat 4, 2 pangkat 8 plus 6 pangkat 8. Nah, 2 kurangi 6 itu adalah min 4. 2 pangkat 16 dikurangi 6 pangkat 16. Untuk yang bagian bawah, nah udah sesuai dengan konsep ini. Ya, A plus B dikali A min B, maka nanti jadinya A kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat. Lalu saya kali dengan sebelahnya ya. 2 kuadrat plus 6 kuadrat. 2 pangkat 4 plus 6 pangkat 4, 2 pangkat 8 min 6 pangkat plus 6 pangkat 8. Saya lanjutkan ya di sini ya. Min 4, 2 pangkat 16 dikurangi 6 pangkat 16 kita bagi dengan ini, sama saja nih. A kuadrat min B kuadrat dikali dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka hasilnya ini. Ini hasilnya. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikurangi 6 pangkat 4. Kita kali dengan 2 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 8 ditambah 6 pangkat 8. Lalu lagi kayak gini, min 4, 2 pangkat 16 dikurangi 6 pangkat 16. Nah, ini sama aja kita kalikan di sini. Kalau misalkan A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat, kuadrat, sini kuadrat, ini jadi 4. Kalau sini 1 jadi 2. Berarti kalau sini 4 jadinya berapa? Jadinya 8 ya, 4 tambah 4 itu 8. Ini kan kayak 2 tambah 2 jadi 4 ya. Oke, maka nanti 2 pangkat 8 dikurangi 6 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 8, ini yang belum ya, ditambah 6 pangkat 8.
Ya wes ya, ini kan berarti yang di bawah jadi kayak gini, 8 tambah 8 16, 2 pangkat 16 dikurangi 6 pangkat 16. Yang di atas 2 pangkat 16 dikurangi 6 pangkat 16. Coret-coret, jawabannya min 4 gitu ya. Oke, semangat ya, selamat belajar ya, semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum.